Hai para unique couple, Assalamualaikum. Hari ini sekarang William akan membahas mau pindah kewarganegaraan jadi warga negara Itali, ya deh, atau jadi warga negara Venezuela, atau ikut mami jadi warga negara Indonesia. William mau pilih yang mana? Saya bingung karena paspor saya itu habis bulan September kalau nggak salah, kayaknya September deh, September 2019 ini. Jadi saya sudah di email dari KBRI London untuk bisa mengurus dan ganti paspor baru, yaitu paspor Indonesia kan. Nah, jadi sekarang topiknya adalah antara tetap jadi WNI atau ikut suami jadi WNA. Nah, kebetulan saya sendiri tinggal di UK. Ini sudah hampir dari Desember 2016, berarti 2016, 17, 18, 19, hampir 3 tahun Desember tahun ini nanti. Jadi 2 tahun setengah lah ya. Nah, ini agak-agak bingung gitu kan. Kenapa? Karena saya punya 3 pilihan. Kebetulan kan suami saya itu kan mix kan, campuran. Jadi ibunya dia itu sebenarnya Lituania, tapi udah lama tinggal di Venezuela. Nah, jadi suami saya itu punya dua keluarga negaraan, yaitu Venezuela, paspor biru, ya kan. Jadi sama kayak pasportnya Amerika, Australia, ya kan, biru. Terus dan paspor merah, yaitu paspor Itali, gitu. Dan kita tinggal di UK, ini juga kalau untuk British pasportnya juga sama merah gitu. Jadi kalau nggak salah sih Schengen Eropa gitu merah ya. Terus dan saya sendiri masih pegang WNI gitu. Jadi sebenarnya bingungnya kenapa? Karena saya menikah dengan suami saya yang berkewarganegaraan. Waktu itu saya nikahnya kan karena pakai warga negaranya Itali. Jadi saya sudah terdaftar sebagai istri sah dari suami saya ini di negara Itali gitu. Dan saya kenapa kemarin nggak ngurus yang ke Venezuela gitu. Jadi di Venezuela saya belum sempat daftar karena saat ini Venezuela itu, yang belum tahu, Venezuela itu di Amerika Selatan, itu suasana politiknya itu lagi sangat-sangat tidak baik gitu kan. Jadi lagi rusuh karena presidennya itu yang udah bertahun-tahun itu lagi mau diturunin, tapi nggak bisa karena dia tuh powerful banget gitu. Karena dan orang-orang tuh, masyarakatnya sendiri, rakyatnya sendiri tuh jadinya tuh kayak tahun kerusuhan 98 deh di Indonesia gitu kan, tapi ini lebih rusuh lagi gitu. Anyway, jadi saya tuh bingungnya kenapa? Karena saya dapat tawaran, bukan dapat tawaran sih. Jadi kalau udah saya menikah dengan warga negara Itali dan suami saya ini karena tidak tinggal di Itali, tidak berdomisili di Itali, tapi berdomisili di UK. Jadi saya sama suami saya itu kalau setelah pernikahan 3 tahun saya bisa apply untuk dapat paspor merah gitu, paspor Itali gitu. Jadi saya jadi warga negara asing gitu kan. Tapi kalau misalnya saya punya anak kurang dari 3 tahun pernikahan dan saya punya anak, itu dalam 1,5 tahun saya sudah bisa dapat paspor Itali ini. Honey, mommy's talking. Gitu. Jadi intinya adalah saya bingung karena status saya sih masih warga negara Indonesia. Ya kan, sebenarnya ini juga bukan paspor saya, paspornya William, karena paspor saya lagi diurus buat lagi ngurus credit card. Terus jadi ini KTP saya di UK. Ini status saya di sini adalah residence card. Jadi kayak KTP sementara, saya belum PR, saya belum permanent residence di UK. Karena saya statusnya waktu pertama kali datang ke UK ini adalah pakai visa IIA, itu karena suami saya berkewarganegaraan Itali. Jadi karena berkewarganegaraan Itali, tinggal di UK, jadi saya pakainya IIA visa. Nah, IIA visa itu waktu itu gratis ngurusnya dan itu berlaku selama 6 bulan gitu. Dan setelah saya sampai waktu itu di UK, waktu itu tepatnya di Irlandia Utara, saya langsung ganti ngurus ke home office untuk bisa dapetin residence card ini. Residence card ini berlaku 5 tahun. Terus nanti setelah 5 tahun ini saya bisa ganti jadi PR gitu. Nah, saya bingungnya ini kenapa? Karena gini, di satu sisi
suami saya warga negara Italia ya kan, tapi dia nggak tinggal di Italia, tapi tinggalnya di UK gitu kan. Di satu sisi anak saya William lahirnya di sini di UK, di Scotland gitu kan. Jadi otomatis nanti si William bisa dapet paspor British juga gitu setelah nanti 1 tahun lagi, karena suami saya dapat. Ini agak bingung karena setelah Brexit itu jadi jadi berantakan deh intinya semuanya gitu. Maksudnya jadi apa ya, kayak kurang teratur lagi gitu. Jadi banyak peraturan baru untuk warga negara yang bukan UK, bukan British gitu kan, terus tinggal di sini. Jadi mereka tuh yang tadinya bisa leluasa bebas visa dan bebas segala macem gitu, sama aja kayak kita kayak ke Jogja, ke Bali kayak gitu-gitu. Nah ini tuh jadi punya aturan sendiri, aturan lain lagi. Jadi suami saya sekarang belum 5 tahun, jadi tahun depan tahun 2020 itu 5 tahunnya suami saya di UK, tinggal di UK. Nah itu baru bisa dapat nanti settlement gitu dari UK, jadi istilahnya kayak status bahwa permanen gitu, istilahnya apa ya, bisa dikategorikan bukan jadi penduduk gitu ibaratnya. Kalau sekarang masih belum, jadi sekarang suami saya mau apply untuk pre-settlement. Jadi itu kayak sebelum untuk settlementnya nanti dapat gitu kan. Jadi kayak masih penduduk sementara lah gitu kan. Nah per tahun depan nanti kalau suami saya dapat settlement, itu nanti William udah bisa dapat paspor British gitu. Jadi anak saya British, suami saya Itali, saya orang Indonesia gitu kan. Jadi bingung. Aduh, saya tuh cuma berharap semoga ya presiden nanti yang terpilih itu membahas bisa gitu orang Indonesia mempunyai 2 kewarganegaraan paling enggak gitu kan. Jadi saya bisa istilahnya tetap pegang WNI dan juga satu pilih antara Italia kalau nggak British gitu kan. Jadi kan lumayan bisa apa ya, istilahnya nggak terlalu ketat dan nggak terlalu merasa terkurung gitu jadi WNI gitu kan. Di satu sisi saya bangga jadi warga negara Indonesia gitu kan, karena Indonesia itu negaranya indah gitu, kaya alamnya gitu kan, terus orang-orangnya ramah. Aduh pokoknya orang Indonesia tuh nggak ada duanya deh, ramah gitu dibanding kemana-mana gitu, beda banget gitu kan. Terus ke masalahnya itu kenapa saya bingung, karena jujur aja di UK ini sendiri, saya sih belum nggak tahu ya kalau di Italia, karena kita nggak tinggal di Italia, tapi di UK sendiri ini benefitnya itu sangat amat banyak gitu. Jadi kita kerja gaji gede, maksudnya tax pajak dipotong agak tinggi, memang sekitar 30% itu nanti akan dialokasikan untuk ke pensiun, terus ke kesehatan ya kan, terus sama ke apa namanya sih, kayak buat pokoknya segala macam benefit lah gitu kan, banyak gitu kan. Jadi kayak rumah sakit di sini gratis gitu kan. Jadi kita kalau misalnya sakit atau gimana, jangan sampai sih touch wood gitu kan, bukan wood gitu. Jangan sampai gitu kan sakit gitu, cuma maksudnya kalau ke rumah sakit gratis gitu kan. Terus kalau misalnya apalagi ya, kayak tol di sini gratis gitu. Terus emang sih yang lainnya mahal gitu, kayak air gitu masih bayar mahal, gas mahal gitu. Cuma semuanya itu terbayarkan gitu dari pajak-pajak itu gitu kan. Terus kayak kemarin saya sendiri child care gitu kan. Jadi saya sendiri waktu hamil, terus ini William sampai sekarang kan masih dapat child benefit kan gitu. Jadi itu lumayan banget gitu. Hal-hal kayak gini tuh yang nggak ada di Indonesia gitu, dan belum ada ya, saya nggak mau ngomong nggak ada, karena mungkin suatu saat nanti Indonesia pasti akan bisa deh kasih fasilitas-fasilitas kayak sama kayak yang di sini gitu kan. Cuma kan butuh proses gitu. Jadi pokoknya intinya William ngapain sih? William cegukan ya? William cegukan ya. Jadi saya sampai sekarang ini sebenarnya bingung mau pilih WNI atau WNA. Intinya ya begitu deh. Kalau suami saya sendiri kan karena warga negara Italia dan warga negara Venezuela, dia bisa pegang 2 warga negara, jadi dia akan keep gitu. Paling nanti statusnya di UK sendiri ini dia akan pegang KTP satu lagi, jadi dia nggak akan ganti ke British passport gitu, jadi tetap kayak pegang Italia dan Venezuela gitu. Nah untuk anak saya, kalau misalnya saya nggak tahu, tapi saya nggak yakin, saya belum cari info apakah British ini bisa dual citizenship gitu, karena kalau si William dapat
British passport, kalau misalnya nggak bisa dual citizenship, otomatis dia nggak bisa jadi warga negara Italia juga, nggak bisa punya paspor Italia kan. Jadi bagaimana ceritanya dong? Masa satu keluarga beda paspor semua ya kan? Ini bagaimana gitu kan? Jadi otomatis kan pasti harus ada komprominya gitu. Kita yang ngalah yang mana gitu kan? Saya sendiri pribadi kalau misalnya mau jadi WNA itu agak berat. Kenapa? Karena pertama, saya tuh pengen banget punya bisnis di Indonesia gitu kan. Jadi apa ya, bisnis di Indonesia itu kan kalau misalnya warga negara asing tuh kayaknya susah ya gitu kalau nggak ada orang lokalnya gitu. Dan kalau misalnya bukan saya yang WNI itu tuh kayaknya apa sih? Cuma lagi up from here, cuma lagi up. Ini gimana cara? Yay! Yay! Iya, jadi kalau mau punya bisnis itu kan susah gitu kan, mesti ada orang Indonesia. Walaupun ada orang Indonesia kayak saya misalnya mempertahankan WNI dan suami saya WNA pun itu masih sulit gitu. Jadi, tapi paling nggak sesusah kalau saya WNA dan suami saya WNA gitu kan. Jadi intinya ya gitu, saya masih bingung mau pilih yang mana. Terus saya juga rencana kan pengen beli properti juga di Indonesia gitu, buat ibaratnya kalau saya pulang kampung mudik ke negara sendiri gitu, nggak ngontrak atau nggak menghotel gitu kan. Itulah salah satu yang mungkin kelihatannya kayaknya sepele ya, tapi buat saya itu bingung gitu kan. Jadi mungkin saya masih mikir deh, jadi sampai video ini nanti launching saya masih bingung mesti harus WNI kah atau WNA atau pindah WNA gitu. Jadi saya pengen kalian kasih apa ya namanya, kasih masukan menurut kalian itu baiknya gimana, apakah saya tetap pegang WNI saya ataukah saya harus ikut suami saya jadi warga negara Italia, ataukah saya harus, mana William tadi yang biru mana? Punya paspor biru pindah ke Venezuela gitu. Saya sendiri kalau ngomongin masalah paspor biru, ini kan Venezuela ya, Amerika Selatan, saya kurang tahu sekali benefitnya apa, tapi suami saya bilang sih rumah sakit di sana juga gratis. Tapi melihat kondisi dan situasi politiknya sekarang di sana itu lagi rusuh, saya sepertinya nggak akan milih jadi warga negara Venezuela gitu. Walaupun di sini bahasanya bahasa Spanyol, mungkin lebih kayak gampang belajarnya gitu kan buat saya sendiri daripada saya harus belajar Italia. Terus gitu. Dan di Venezuela sendiri itu kata suami saya itu negaranya tuh sama gitu kayak Indonesia gitu. Jadi humid, terus panas juga gitu kan, gak ada salju gitu. Jadi alamnya juga indah gitu. Jadi ya mungkin kalau buat pulang kampung oke lah, tapi kalau untuk dapetin warga negara sana kayaknya saya nggak akan gitu. Jadi pilihan saya antara jadi tetap WNI kah atau mau pindah Italia gitu. Dan ya itu deh, bingung nanti kalau William dapat British passport juga saya bingung apakah saya akan memilih mengikuti suami saya Italia atau saya pilih ke anak saya milih British gitu kan. Dan semenjak Brexit inilah saya itu makin bingung, karena kalau misalnya saya pilih British, istilahnya kalau William dapat British, nanti apakah keuntungannya? Karena kalau dipikirkan UK jadi kecil, misalnya dia Brexit, jadi UK, punya paspor UK. Nanti kalau keluar UK masih harus pakai visa atau gimana kan kita nggak tahu, ya kan? Anyway, jadi itulah kebingungan saya untuk memilih warga negara. Jadi saya tolong komennya, masukan dari kalian, kasih saya inspirasi apakah baiknya WNI atau WNA. Oke? Lihatlah bayi ini, ngapain nak? Lagi santai sore-sore menunggu dadi ya. Jadi kita lagi nunggu bapaknya William karena kita mau belanja mingguan. Ya, William lagi ngapain sih nak? Kalau William maunya pilih yang mana William? William mau jadi British atau Italian apa Indonesia sayang? William? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Cie, gayanya. Maafkan rumah saya yang berantakan ya, maklum lah ya. Nggak ada pembantu di sini, saya yang jadi pembantu juga. Saya jadi pembantu, saya jadi neni, dan bayi ini adalah si rajanya tukang berantakin semuanya. Dan apalagi sekarang dia ini ya, si William ini
si William ini sekarang udah sangat aktif dan apa aja itu sama dia itu tangannya itu disaut. Jadi saya mesti perhatiin apa aja yang ada di tangannya dia dan masuk ke mulutnya dia. So anyway guys, itu tadi pokoknya jangan lupa tonton video-video Vimmers lainnya juga sama topiknya, dan kalian bisa akan lihat gitu bahwa kebimbangan kita apakah milih WNA, dan mungkin dari mereka ada malah yang udah jadi WNA seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Say bye bye. Hey, bye bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.